Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Ini video lanjutan dari teks eksposisi dengan materi jenis paragraf. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang materinya, Ibu akan menjelaskan dulu kompetisi dasarnya, yaitu menyimpulkan informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan juga dibaca. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu tentang jenis paragraf dalam teks eksposisi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan dan membedakan jenis paragraf dalam teks eksposisi. Kita langsung lanjut yuk ke materinya. Nah, ini dia, sudah Ibu bahas sebelumnya yaitu jenis paragraf. Kita akan mempelajari tentang jenis paragraf. Untuk teks eksposisi, jenis paragraf ada 3 macam. Ingat, ada 3 macam ya. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, yang ketiga ada campuran. Untuk lebih tahu lebih detailnya, kalian bisa lihat di slide berikutnya. Kita yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Nah, pada jenis paragraf deduktif, perhatikan yang Ibu blok hitam. Pada jenis paragraf deduktif, gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama. Ya, masih ingat gagasan umum? Gagasan umum adalah gagasan utama atau ide pokok. Berarti ide pokoknya terletak ada di kalimat pertama pada sebuah paragraf ya. Nah, kalian bisa lihat contoh yang ada di bawah ini. Contohnya pun masih sama karena mirip-mirip ya. Perhatikan baik-baik pada contoh yang pertama. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Nah, mungkin ini sama aja dengan gagasan umum ya. Setelah untuk kalian mengetahui paragraf deduktif itu yang seperti apa, setelah kalian baca, otomatis kalian cari dulu gagasan umumnya ada di mana nih ya. Inti pada paragraf di atas adalah pembahasan tentang manfaat internet. Nah, dapat disimpulkan gagasan umumnya adalah manfaat dari internet. Nah, manfaat dari internet sendiri ini ada di kalimat keberapa? Kalimat pertama. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi, pada paragraf di atas termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif. Kenapa sih bisa termasuk ke dalam paragraf deduktif? Karena gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Oke? Kurang lebih. Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuat terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Oke, kalian bisa lihat juga di sini. Ya, inti pada paragraf di atas adalah pembahasan tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Nah, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu adanya di kalimat keberapa? Ada di kalimat ke-1, yaitu ini kalimatnya ya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Oke. Nah, ini otomatis termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif
ya, karena gagasan umumnya ada di kalimat pertama. Ya, oke. Untuk paragraf deduktif sudah bisa dipahami. Intinya kalau paragraf deduktif itu ide pokoknya ada di kalimat pertama. Jadi kalau misalnya ide pokoknya atau gagasan umumnya terletak ada di kalimat pertama, itu bisa dipastikan masuk ke dalam jenis paragraf deduktif. Oke, kita lanjutkan. Nah, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu paragraf induktif. Nah, kalau paragraf deduktif, gagasan umumnya ada di kalimat pertama. Sedangkan untuk paragraf induktif, gagasan umumnya terletak di akhir. Ini mohon maaf, Ibu salah tulis ya. Mohon maaf ini Ibu salah tulis, harusnya Ibu tulis induktif ya. Ibu jelaskan aja. Nah, kalau deduktif kalau deduktif gagasan umumnya ada di awal kalimat ya. Kalau induktif adanya di kalimat akhir, kalimat terakhir. Oke? Perhatikan contoh di bawah ini. Ya, yang kotak ini ya. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan bahkan tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, pada paragraf ini ya, contoh paragraf 1 ini, inti pada paragraf di atas sedang membahas apa? Membahas tentang membahas tentang sampah yang menyumbat aliran sungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Ya. Nah, maka dapat disimpulkan gagasan umumnya itu tentang adanya sampah di aliran sungai yang menjadi penyebab banjir. Oke. Nah, kalimat ini kira-kira ada di kalimat berapa? Ada di kalimat terakhir, ya. Di mana bunyi kalimatnya, banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Ya, berarti pada paragraf ini sudah bisa dipastikan bahwa gagasan umumnya terletak di akhir kalimat. Ya, atau terletak di kalimat akhir pada sebuah paragraf. Jadi, bisa disimpulkan pada paragraf 1 ini, contoh paragraf 1 ini termasuk ke dalam jenis paragraf induktif. Ya. Kita ke contoh yang kedua ya. Nah, Ibu bacakan lagi sebentar ya. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, inti dari pembahasan pada paragraf di atas adalah bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan dan juga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, intinya seperti itu. Ada di mana itu kalimatnya? Ada di kalimat terakhir yang bunyinya seperti ini. Makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Oke? Nah, dan dapat disimpulkan pada paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf induktif. Kenapa? Karena letak gagasan umumnya berada di kalimat akhir atau kalimat yang terakhir. Gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang paragraf campuran. Nah, pada jenis paragraf campuran, gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan juga pada kalimat akhir. Jadi di dua-duanya ada nih, ya. Kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Di era sekarang, banyak jenis olahraga yang dikenal luas termasuk lari. Lari memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Satu di antara manfaat lari adalah menjaga metabolisme tubuh dan sistem peredaran darah semakin lancar. Selain itu, lari dapat dilakukan tanpa perlu persiapan rutin seperti olahraga lainnya. Maka, tidak heran olahraga lari
semakin banyak diminati masyarakat. Oke, kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya inti dari paragraf di atas itu membicarakan tentang lari atau tentang olahraga lari, ya. Pada kalimat pertama, ini juga dibahas. Di era sekarang banyak jenis olahraga yang dikenal luas termasuk lari. Ngebahas lari lagi nih, ya. Selanjutnya, lihat di kalimat terakhir. Maka tidak heran olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Lari lagi yang dibahas. Bu, kalimat yang berikutnya pun ada lari. Memang betul, ya. Karena kan tadi Ibu udah bilang, inti dari paragraf ini membicarakan tentang olahraga lari. Tapi lebih tepatnya, pada kalimat pertama, ini menyimpulkan ide pokoknya, ya. Bahwa di era sekarang banyak jenis olahraga yang dikenal luas termasuk lari. Sedangkan pada kalimat terakhirnya, disinggung lagi atau diulang lagi, ya. Maka tidak heran olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Jadi ada pengulangan, ya. Nih, pada kalimat lari ada pembahasan pada kalimat pertama ada pembahasan tentang lari. Pada kalimat akhir dibahas lagi tentang lari. Ya, jadi ada dua pembahasan yaitu tentang lari. Ya. Makanya ini termasuk ke dalam paragraf campuran. Oke. Kalian bisa lihat di paragraf yang kedua, contoh paragraf kedua ya. Air adalah kebutuhan mutlak bagi manusia. Tanpa adanya air dapat dibayangkan bagaimana kehidupan manusia tersebut akan berlangsung. Selain untuk minum, beberapa kegiatan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari peran penting air. Mencuci, mandi, dan membersihkan rumah termasuk sebagian kecil kegunaan air setiap hari. Oleh sebab itu, air menjadi hal yang wajib diperhatikan keberadaannya. Intinya membahas tentang air, tapi di paragraf di kalimat ke-1 lebih concern tentang air, dan di kalimat akhir membahas juga tentang air, yaitu tentang manfaat dari air ya, yaitu air sebagai kebutuhan mutlak bagi manusia. Oke, ada yang sudah bisa menyimpulkan maksudnya gimana? Ini dia. Ya. Yang tadi sudah menonton video sebelumnya, yaitu tentang gagasan umum dan gagasan khusus, bahwa gagasan umum fokusnya pada pokok atau inti permasalahan. Mohon maaf Ibu tipe. Fokus pada pokok dan inti permasalahan yang sedang dibahas pada paragraf. Sedangkan untuk gagasan khusus, yaitu kalian bisa lihat ada kalimat penjelas yang rinci dan lebih detail membahas tentang permasalahan dalam paragraf tersebut. Nih, biar gampang, Ibu kasih tahu caranya. Lihat yang kotak putih ini ya, yang ini nih. Jadi, kalau jenis paragrafnya deduktif, pola pengembangannya pasti umum khusus. Kenapa umum khusus? Karena ciri dari umum khusus, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Oke, diulangin ya. Jadi, kalau misalnya jenis paragraf deduktif, pola pengembangannya pasti umum khusus. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau pola pengembangannya umum khusus, pasti jenis paragrafnya deduktif. Ya. Nah, kalau jenis paragrafnya induktif, maka pola pengembangannya pasti khusus umum. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan untuk jenis paragraf campuran, pola pengembangannya itu bisa dua. Bisa ilustrasi dan juga bisa perbandingan. Oke, kalian bisa amati baik-baik pada contoh 1 dan contoh 2. Ya, nanti kalian tentukan nih, kira-kira masuk kemana nih? Deduktif, induktif, atau campuran. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis paragraf yang ada dalam teks eksposisi. Seperti biasa tugasnya, simak video materi ini dengan seksama dan juga teliti. Jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar. Jangan lupa juga buat rangkuman dari video materi ini. Nanti Ibu akan cek buku catatan kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa klik tugas di kolom komentar yang warnanya biru. Oke? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.